Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat statistika. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu uji non-parametrik yang sangat penting untuk data berpasangan, yaitu uji Wilcoxon Match Pair Sign Test, mata kuliah statistika pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dias Sarkiti, SPD, MPD. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Olivia Alvira, kemudian rekan saya Tri Rahmawati dan Sylvia Umi Fatorika. Apa itu uji Wilcoxon Match Pair Sign Test? Mengapa penting untuk memahami uji Wilcoxon Match Pair Sign Test? Lalu, pernahkah kamu bingung bagaimana menguji perbedaan antara dua kelompok yang saling terkait, tapi datamu tidak memenuhi asumsi normalitas? Nah, uji inilah jawabannya. Uji Wilcoxon Match Pair Sign Test adalah salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya perbedaan nilai rata-rata dua kelompok sampel yang saling berpasangan atau dependen. Misalnya, pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan pada orang yang sama. Uji Wilcoxon biasa digunakan pada penelitian desain pre-post test. Nah, uji Wilcoxon memiliki lebih sedikit asumsi dibandingkan dengan uji parametriknya, yaitu uji T sampel berpasangan. Oleh karena itu, ketika asumsi untuk uji T sampel dependen tidak terpenuhi, uji Wilcoxon digunakan sebagai gantinya. Kemudian, ada syarat-syarat untuk menggunakan uji Wilcoxon ini. Yang pertama, data sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua, dua kelompok sampel yang saling berpasangan. Yang ketiga, sampel berskala data ordinal atau interval. Yang keempat, jumlah sampel pada kedua kelompok sama. Nah teman-teman, seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa uji Wilcoxon adalah alternatif non-parametrik untuk uji T berpasangan, terutama ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Namun, uji ini juga memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, pengukuran berulang. Uji ini digunakan untuk data yang berpasangan atau dependen. Artinya, subjek atau unit yang sama diukur dua kali, sebelum dan sesudah perlakuan, atau dalam dua kondisi berbeda. Yang kedua, data metrik atau ordinal. Data harus setidaknya berskala ordinal atau metrik, interval atau rasio. Lalu data tidak boleh nominal. Yang ketiga, distribusi perbedaan simetris. Selain syarat data berpasangan dan skala minimal ordinal, uji Wilcoxon juga membutuhkan bahwa perbedaan antar observasi berpasangan terdistribusi secara simetris di sekitar median. Meskipun tidak mensyaratkan data berdistribusi normal seperti uji T berpasangan, uji Wilcoxon ini akan bekerja paling baik ketika distribusi perbedaan tersebut kurang lebih simetris. Yang keempat, tidak ada outlier yang signifikan dalam perbedaan. Nilai outlier yang ekstrim dapat memengaruhi proses pemeringkatan dan mengurangi keandalan pengujian. Maksudnya adalah, jika ada nilai selisih, perbedaan antar data berpasangan yang sangat jauh dari sebagian besar nilai lain, yaitu outlier ekstrim, hal itu akan merusak tahap pemeringkatan dalam uji Wilcoxon dan membuat hasil uji menjadi tidak bisa dipercaya. Yang terakhir, pengambilan sampel acak. Sampel harus dipilih secara acak dari populasi untuk memastikan hasil yang tidak bias. Kemudian ada langkah-langkah pengujian Wilcoxon. Yang pertama, merumuskan hipotesis penelitian, di mana H0 artinya tidak ada perbedaan dalam hal kecenderungan sentral antara kedua kelompok dalam populasi. HA ada perbedaan sehubungan dengan kecenderungan sentral antara dua kelompok dalam populasi. Lalu langkah yang kedua, menghitung nilai selisih dari setiap data pengamatan. Langkah ketiga, menentukan nilai perubahan data setiap pengamatan, positif, negatif, atau nol. Yang keempat, tentukan rank atau peringkat pada hasil langkah ketiga, mulai dari data terkecil diberi rank 1 sampai dengan data terbesar. Yang kelima, pisahkan nilai rank yang bertanda positif dan rank yang bertanda negatif, kemudian jumlahkan. Lalu, selanjutnya,
menentukan nilai statistik Wilcoxon yang diberi simbol W hitung dengan memilih jumlah rank terkecil. Langkah selanjutnya, jika banyaknya tidak lebih dari 25 pasang, maka dibandingkan nilai W hitung dengan nilai W tabel dengan kriteria terima H0 jika W hitung lebih besar dari W tabel. Langkah terakhir, jika banyaknya pasangan data lebih dari 25 pasang, maka distribusinya menggunakan pendekatan distribusi normal, sehingga kita dapat menggunakan transformasi Z dengan rumus Z hitung sama dengan W hitung dikurang N dalam kurung N tambah 1 dibagi 4 dibagi akar dari N dalam kurung N tambah 1 dikali dalam kurung 2N tambah 1 dibagi 24. Lalu, contoh kasus yang kami ambil adalah seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat pemahaman materi siswa sebelum dan sesudah diberi pembelajaran menggunakan model problem-based learning. Untuk itu, dilakukan pretest sebelum pembelajaran dimulai dan post-test setelah pembelajaran selesai. Percobaan dilakukan terhadap 20 siswa, maka diperoleh data seperti tabel di samping, tabel yang warna kuning. Ada total score, pretest, dan post-testnya. Kemudian, guru ingin mengetahui apakah pembelajaran PBL benar-benar meningkatkan pemahaman materi secara signifikan, karena data diasumsikan tidak berdistribusi normal. Maka digunakan uji Wilcoxon Match Pair Sign Rank Test dengan taraf kepercayaan 95%. Apakah terdapat peningkatan pemahaman materi siswa yang signifikan antara nilai pretest dan post-test setelah mengikuti pembelajaran menggunakan problem-based learning? Nah, teman-teman, ini merupakan tabel yang akan kita uji. Lalu, yang sebelahnya ini adalah tabel nilai kritis T uji Wilcoxon sebagai tabel bantu. Ayo kita simulasi. Nah, sahabat statistika, sekarang kita berada di Excel. Kita akan menguji kasus yang telah disajikan tadi dengan uji Wilcoxon dengan menggunakan hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan post-test siswa. HA terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan post-test siswa. Nah, bisa dilihat ada 20 data siswa yang akan kita uji. Ada skor pretest dan post-test 20 siswa tersebut. Nah, untuk menentukan selisihnya, teman-teman bisa menggunakan rumus ketik sama dengan klik nilai post-test dikurang pretest, lalu enter. Kemudian teman-teman tinggal tarik ke bawah. Maka nilai selisih yang lain juga akan ikut muncul. Lalu, untuk nilai absolut, teman-teman bisa menggunakan rumus ketik sama dengan ketik ABS, lalu klik, dan klik kolom selisih siswa yang pertama, lalu tutup kurung, enter. Dan tarik ke bawah. Nah, lalu untuk menentukan rankingnya, teman-teman bisa mengetik sama dengan, lalu ketik rank average, lalu klik nilai absolut, titik koma, lalu tarik ke bawah, titik koma lagi, lalu angka 1, tutup kurung, lalu kita kunci di bagian ini. Untuk mengunci, teman-teman bisa mengklik Fn dan F4. Lalu teman-teman
bisa enter. Nah, kemudian tarik ke bawah. Nah, teman-teman, untuk kolom tanda positif dan negatif itu teman-teman bisa ditentukan dari kolom selisih. Apabila angka selisihnya negatif, maka nilai rankingnya pindahin ke negatif. Dan sebaliknya, jika nilainya positif, maka nilai rankingnya pindah ke positif. Nah, teman-teman, untuk mengisi di kolom tanda positif dan tanda negatif ini diharapkan teman-teman untuk lebih teliti lagi agar tidak salah ya. Kemudian, kita jumlahin kolom positif dan negatifnya dengan menggunakan rumus ketik sama dengan, lalu sum, lalu klik baris yang pertama, dan tarik ke bawah, tutup kurung, lalu enter. Lakukan hal yang sama untuk di kolom negatif, teman-teman bisa menarik kursornya ke samping. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai dari W hitung. Teman-teman bisa ketik sama dengan, lalu klik jumlah dari tanda negatif, kemudian klik enter. Lalu untuk mencari nilai W tabel, kita perlu melihat tabel nilai kritis T uji Wilcoxon dengan cara melihatnya. Di kolom ukuran sampel, teman-teman bisa melihat baris ke-20 karena siswa kita sebanyak 20. Lalu lihat di bagian kolom taraf nyata, kita bisa lihat di bagian 0,05 dan sesuaikan dengan baris sampel ke-20, maka diperolehlah nilai angka 52. Masukkan ke baris W tabel angka 52. Lalu untuk mencari nilai Z hitung, teman-teman bisa melihat rumus di bawah ini. Untuk mencari nilai Z hitung, teman-teman bisa melihat rumus di bawah ini. Teman-teman bisa ketik sama dengan, buka kurung, klik nilai W hitung, dikurang, buka kurung, N di mana N adalah jumlah sampel yaitu 20 dikali 20 tambah 1 menjadi 21 didapat dari rumus N tambah 1 tutup kurung dibagi 4 tutup kurung bagi lagi buka kurung N-nya 20 dikali N tambah 1 jadinya 21 dikali buka kurung 2 dikali 20 tambah 1 tutup kurung bagi 24 tutup kurung pangkat 0,5 Nah, setelah dirasa benar sesuai dengan rumus, teman-teman bisa klik enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari Z tabel dengan rumus ketik sama dengan ketik nom SINV lalu ketik 0,025. Kenapa kita menggunakan rumus 0,025 ini? Karena itu memakai nilai setengah dari 0,05 tadi. Didapatkanlah nilai tersebut. Nah, untuk mendapatkan keputusan, kita bisa melihat hipotesis awal di mana H0 diterima jika W hitung lebih besar dari W tabel. Kita langsung saja mencari keputusan dengan rumus ketik sama dengan if
Lalu klik W hitung lebih besar dari W tabel. Nah, setelah itu titik koma, kita masukkan keputusannya, tanda kutip, H0 diterima dan HA ditolak. Tanda kutip, titik koma, tanda kutip, H0 ditolak dan HA diterima. Lalu tanda kutip, tutup kurung, kemudian langsung enter. Dan diperolehlah keputusan H0 diterima dan HA ditolak. Nah teman-teman, untuk membuktikan bahwa data ini valid, maka kita akan melakukan uji SPSS. Baiklah sahabat statistika, untuk menguji data dari Excel apakah data itu sudah benar, kita bisa melakukan uji SPSS. Yang pertama kita ke variabel view, kemudian di kolom name-nya baris pertama bisa mengetik pretest, dan baris kedua ketik posttest. Lalu untuk kolom label yang baris pertama tulis pretest, dan kedua tulis posttest. Untuk desimal diubah menjadi 0. Dan untuk measure ubah menjadi ordinal. Lalu kita pindah ke data view. Lalu teman-teman pindahkan data nilai pretest dan posttestnya dari Excel ke SPSS. Dan setelah semuanya selesai terpindah, teman-teman bisa klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, lalu ke Legacy Dialog, lalu pilih opsi To Relate Samples, kemudian pretest pindahkan ke variabel 1, dan posttest pindahkan ke variabel 2. Lalu klik option, centangkan descriptive, lalu continue. Lalu untuk test type-nya centang Wilcoxon dan sign. Lalu klik OK. Nah, keluarlah hasil SPSS-nya. Teman-teman bisa mencocokkan data-data di SPSS ini dan Excel-nya. Nah, teman-teman bisa mengcopy hasil-hasil dari SPSS dan pindahkan ke Excel. Nah, cara melihatnya seperti ini. Misalnya, di bagian rank, itu yang negatif rank hasilnya 71. Nah, itu sama dengan hasil di Excel. Nah, untuk yang positif rank juga sama, hasilnya 139 sama dengan yang di Excel. Kemudian untuk yang tes statistik, hasil Z hitungnya min 1276 dan sama dengan di Excel. Nah, sebenarnya sama, namun di Excel itu nilai telah dibulatkan karena pembulatan di Excel dan SPSS beda. Kemudian untuk yang di frekuensi, 20 ini adalah jumlah seluruh siswanya. Kemudian
Kemudian yang 8 itu adalah ranking yang tandanya negatif. Dan yang positifnya ada 12. Nah, untuk tes statistik bisa dilihat excited signifikannya 0,503, artinya lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis W hitumnya lebih besar, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Maka hasil dari SPSS dan Excel-nya berarti sama. Nah, sahabat statistika, itulah tadi penjelasan penggunaan uji Wilcoxon Match Pair Side Test. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.